Hai teman-teman, thank you ya udah pilih materi pembelajaran ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free aja untuk kirim di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung daftar bimbel di IG Class. Nah, jangan lupa ya untuk like and subscribe. Let's educate in integrity, enjoy learning! Kita mau bahas tentang gimana sih caranya kita mengukur output national income gitu ya. Minggu lalu kita udah sempat kayak bahas tentang externality, bla bla bla, ada istilah pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, kalau kita mau mengukur ekonomi, itu caranya gimana? Nah, salah satu caranya adalah kita mau mengukur output dari suatu perekonomian. Oke, kita langsung next aja. Nah, jadi salah satu indikator di dalam makro, ya, kan pertumbuhan ekonomi. Nah, caranya adalah kita mengukur GDP. Secara simpel, apa itu GDP gitu ya? Kalau kita lihat namanya ya, GDP, kita bagi lagi, itu Gross Domestic Product. Gross Domestic Product. Fokusnya mungkin di dua kata ini ya. Nah, ini gitu ya, Domestic Product. Produk di sini menunjukkan bahwa menunjukkan nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi, gitu ya, di periode tertentu. Nah, kata domestik di sini menunjukkan tempat dia diproduksi. Kalau domestik, kita Indonesia ya misalnya, domestik berarti barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Kalau Malaysia berarti di Malaysia gitu ya. Intinya domestik, gitu. Itu GDP. Nah, balik lagi, kenapa kita harus ngitung GDP? Karena perekonomian setiap negara itu kan beda-beda. Seberapa dalam tanda kutip seberapa makmur suatu perekonomian, seberapa maju suatu perekonomian, atau kita mau compare perekonomian itu dari mana caranya? Dari kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi ini makin banyak, artinya GDP-nya makin tinggi, kita bisa bilang bahwa negara A itu lebih maju daripada negara B in case of economy. Gitu ya. Jadi cara kita compare satu negara dengan negara lain adalah dengan melihat barang dan jasa yang, atau kita bisa bilangnya dengan melihat kemampuan negara tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Gitu. Nah, selain GDP, kita itu juga biasanya punya yang namanya GNP. Gitu ya. Nanti selain GDP, GNP kita masih punya NNP dan lain-lain gitu ya. Tapi biasa kita akan mulai dari dua ini dulu. GDP versus GNP. Intinya sama ya, gross bla 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 product. Yang membedakan adalah di N-nya. Bentar ya, aku izin off cam aja kayaknya. Nah, agak berat kalau udah. Oke. Yang kedua adalah GNP, yaitu gross national product. Konsepnya sama, ya. Konsepnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuma kalau di sini adalah kita lihat based on nationality. Nationality dari apa? Nationality dari yang memproduksi. Ya, gross national product, warga negara atau penduduk pada suatu periode tertentu tidak dependen terhadap tempat produksinya, nggak bergantung sama tempat produksinya di mana. Oke. Biar teman-teman paham konsepnya, ya, di sini aku kasih contoh aja. Ada Pak Budi, ya Pak Budi, warga negara Indonesia, dan ada let's say Mr. Smith, warga negara asing gitu ya, warga negara asing ya terserah di mana gitu. Oke. Pak Budi ini kerja di Indonesia. Nah, kalau Pak Budi kerja di Indonesia, maka penghasilan dia, ya, servisnya dia, misalnya dia memproduksi barang atau dia kerja, itu masuk kemana pendapatannya? Masuk ke dalam perhitungan GDP atau GNP. Kalau kita ngomong Indonesia, ya ini kasus 1 ya Pak Budi, kasus 1 itu masuk GDP Indonesia, karena kerjanya di Indonesia, ya kan? Masuk GNP Indonesia,
Kenapa? Karena nationality-nya Indonesia. Nah, beda kalau kita punya kasus dua. Ini Mr. Smith, warga negara asing, tapi kerja di Indonesia. Kalau yang kedua, ini kita ngomongnya Indo ya, GDP Indo, GNP Indo. Kalau Mr. Smith ini yang kedua, dia kerja di Indonesia, dia masuk GDP Indonesia, tapi masuk GNP-nya luar. GNP-nya misalnya dia orang Amerika, ya masuk GNP Amerika. Gitu ya, cara membedakannya. Nah, contoh lagi nih misalnya. Contoh yang ketiga, kita punya Pak Heru lah ya, Pak Heru kerja di US. Ya, Pak Heru ini WNI. Kerja di US, maka yang ketiga ini dia masuk GDP US, GDP Indo nggak masuk, tapi dia masuk GNP Indonesia. Gitu ya. Jadi fokusnya cuma di satu fokusnya di location-nya, yang kedua fokusnya di nationality-nya. Oke. Sampai di sini teman-teman bisa paham? Send thumbs up kalau paham. Oke ya, clear ya harusnya. Kita langsung lanjut aja. Nah, oke. Dalam menghitung GDP, ya biasa kita menghitung GDP, pendapatan nasional, itu ada a few important things gitu. Ada beberapa hal penting yang nggak boleh kelewat gitu ya. Ada yang dinamakan double counting. Ya, double counting. Oke, apa itu double counting? Mungkin sebelum kita ke double counting, kita mau lihat dulu gimana pendekatan untuk menghitung GDP. Ya, pendekatan untuk menghitung GDP. Jadi mungkin aku buka Word aja. Oke. Ya, jadi kalau kita ngomong menghitung GDP, kita itu punya biasa ada yang bilang dua pendekatan, ada yang bilang 3 pendekatan. Ya, satu pengeluaran atau expenditure, yang kedua pendapatan atau pemasukan, ya, atau income approach, yang ketiga itu ada production atau production approach gitu ya. Jadi ada 3 pendekatan. Ya, mungkin di sini 3 pendekatan. Nah, bedanya pendekatan ini apa sih? Pendekatan 1, 2, 3, bedanya apa? Oh, sebentar. Oke. Ya. Kalau yang pertama, pendekatan pengeluaran, ya. Pendekatan pengeluaran itu adalah pendekatan di mana kita itu menghitung pengeluaran-pengeluaran yang digunakan atau yang dikeluarkan untuk membeli barang. Ya, sudah kelihatan ya. Jadi kalau kita ngomong pendekatan pengeluaran, kita menghitung pengeluaran yang dikeluarkan buat beli barang. Ya, tadi kan kita pengertian GDP itu adalah nilai pasar barang yang diproduksi. Nah, kalau kita mau lihat, berarti nilai pasar dari, maksudnya kita mau lihat dari sisi uang yang dikeluarkan buat beli barang dan jasa tadi itu. Oke, itu kalau pendekatan pengeluaran. Nah, mungkin yang kedua ya, kita punya pendekatan pendapatan, income approach. Ya, intinya adalah kita menghitung pendapatan yang berasal dari proses produksi. Ya, jadi pengeluaran itu kita hitung pengeluarannya, pengeluaran untuk barang. Kalau yang kedua ini kita hitung pendapatan dari produksi. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini, kalau production itu kita mau menghitung yang namanya value added dari produksi, proses produksi. Nah,
value added itu gimana? Nanti aku bakal kasih contohnya. Value added ini maksudnya nilai tambah, ya. Nilai tambah. Oke, ada 3 pendekatan ini. Oke, pendekatan pertama, maksudnya gimana yang pengeluaran? Kembali ke sini. Nah, pendekatan pengeluaran itu yang rumusnya ini, GDP sama dengan, ini semua kita mau cari GDP ya. Ininya GDP sama dengan C plus I plus G plus NX. Ini yang akan sering banget kita temui rumus ini di chapter selanjutnya juga. Oke, C-nya apa? C-nya di sini adalah consumption. Konsumsi oleh konsumen, gitu ya. Konsumsi yang dilakukan konsumen. I-nya apa? I-nya adalah investment. Ya, investasi yang dilakukan oleh firms. Jadi kalau kita ngomong satunya konsumen, satunya firms. Ini rumah tangga. Masih ingat ya, circular diagram flow, kita punya konsumen, produsen atau firms, kita punya government, kita punya foreign. Nah, sebenarnya kita kalau melihat pendekatan pengeluaran ini, kita itu mau melihat pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi. 4 pelaku ekonomi di mana? Di circular diagram flow. Gitu ya. Yang di sini dilakukan oleh konsumen, yang di sini dilakukan oleh firms. Terus yang ketiga ada G, ya, CIG. G-nya apa? G-nya adalah government spending, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah net export. Net export itu apa? Simbolnya adalah selisih antara pengeluaran luar negeri dengan pengeluaran dalam negeri. Atau sebenarnya kita bisa ngomong ekspor kurangi impor. Ya, kalau ekspor itu, kalau kita ngomong ekspor ya, ekspor itu kan sebenarnya luar negeri bayar ke Indo, ya kan? Bayar ke Indonesia karena kita ekspor. Ekspor kita jual barang keluar. Berarti sebenarnya ekspor itu apa? Ekspor itu adalah pengeluaran foreign terhadap barang Indonesia. Nah, kebalikannya dengan impor. Impor itu apa? Impor itu adalah pengeluaran orang Indonesia terhadap barang luar negeri. Ya, jadi dari sini kita bisa bilang bahwa pendekatan ini tuh mau mengukur pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi, atau simpelnya expenditure approach, kita mengukur pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli final goods. Ya, jadi untuk yang expenditure, ya, itu GDP sama dengan C plus I plus G plus NX. Perlu diingat, I-nya di sini adalah investment. Oke, kita lanjut. Ya, aku mau bahas satu-satu tentang, ya, di dalam kita mau bahas satu-satu yang di dalam komponen expenditure ini. Satu di sini ada consumption, ya, ada durable consumer goods, non-durable consumer goods, consumer expenditure for service, domestic plus foreign produce. Intinya apa sih? Simpelnya adalah semua barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Nggak harus selalu barang, teman-teman. Ya, ini kan ada goods, ada service. Ya, jadi barang-barang durable, non-durable, terus jasa yang diproduksi, yang dikonsumsi konsumen itu masuk ke consumption. Ya, jadi termasuk misalnya laptop atau HP yang kalian pakai buat Zoom ini, itu termasuk consumption, gitu ya. Nah, yang kedua di sini adalah investment. Biasa kata investment ini selalu erat ya kaitannya dengan teman-teman biasa bilang, oh invest saham, reksadana. Tapi sebenarnya kalau dalam menghitung GDP, transaksi-transaksi kayak tadi itu nggak masuk ke dalam investment sebenarnya, nggak boleh dimasukkan ke dalam GDP. Ya, transaksi saham, reksadana, kita sebut aja itu financial transaction. Oke? Financial transaction seperti itu nggak masuk ke dalam GDP. Pertanyaannya adalah why, gitu ya? Why kok financial transaction nggak masuk ke GDP? Karena kita balik lagi ke konsep GDP. Di sini gross domestic product. Oke, kalau kita ngomong produk, goods and services. Nah, kalau kita bilang financial transaction itu tidak mengenerate, tidak bikin, ya nggak ada goods and service yang
produce. Makanya financial transaction nggak masuk ke dalam GDP, ke dalam kategori investment. Yang masuk kemana? Yang masuk investment apa? Yang masuk investment contohnya mesin, ya, investasi beli mesin, beli equipment, beli tools, terus ada construction, changes inventories. Intinya adalah investment modal real, gitu ya. Oke, jadi tadi ya ada hal yang penting di sini. Jadi kita akan exclude financial transaction. Kita nggak akan memasukkan financial transaction itu ke dalam perhitungan GDP. Ya, kita nggak akan masukkan financial transaction ke GDP counting. Oke, lanjut. Nah, government expenditure. Ya, selanjutnya tentang government expenditure. Ininya apa? Ininya contohnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah buat barang dan jasa. Ya. Pemerintah beli laptop buat PNS, gitu-gitu ya, buat kerja, buat apa. Itu masuk ke government expenditure. Social capital, ya, pemerintah bikin jalan tol, lain-lain, itu masuk government expenditure. Di sini ada satu hal yang nggak masuk, yaitu transfer payments. Ya, jadi kita nggak akan masukkan transfer payments ke government expenditure, gitu ya. Jadi mungkin kalau ya kalian nemu soal gitu, berikut ini yang tidak masuk ke dalam GDP, ada government expenditure, government transfer payment, consumption, investment, pilih yang transfer payment. Intinya transfer payment dari pemerintah itu nggak masuk ke dalam GDP. Nah, simpelnya apa itu transfer payment? Ya, transfer payment itu dari pemerintah, pemberian dari pemerintah ke masyarakat tanpa balas jasa. Ya, misalnya pemerintah itu ngasih sembako ke masyarakat, gitu ya, gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Terakhir, export and import, atau kita sering bilangnya, ya kita kan pakainya yang net export. Kita mau cari berapa sih pengeluaran foreign yang bersih terhadap barang Indonesia, gitu ya. Jadi ekspor, pengeluaran luar negeri terhadap barang kita, impor, pengeluaran kita terhadap barang luar negeri. Ya, simple. Oke. Nah, kita lanjut kalau gitu ke yang pendapatan. Oh, sorry, ada yang kelewat sedikit ya. Nah, di sini ada yang mau aku jelasin lagi. Di sini ada second hand sales. Ini kita nggak masukkan, ini kita exclude. Ya, kenapa kita exclude? Kenapa kita nggak masukkan ke dalam GDP counting? Karena simpelnya, contoh gini, teman-teman punya ya laptop, gitu ya. Laptop teman-teman udah pakai 5 tahun. Ya, beli 2017 ya. 2017 kalian beli, sekarang 2022 dipakai 5 tahun. Terus kalian mau ganti nih, kalian jual di e-commerce, di Tokped, OLX dan lain-lain, jual barang bekas. Nah, penjualan ini ya, jual ini nggak boleh masuk ke GDP. Kenapa? Karena itu second hand sales, udah barang bekas gitu. Kenapa kok nggak masuk GDP? Karena balik lagi ke konsep GDP, Gross Domestic Product, barang-barang yang diproduksi. Kalau kita melakukan penjualan barang bekas, itu barang laptopnya kalian itu sudah diproduksinya 5 tahun lalu di 2017. Di 2017 inilah laptop ini dihitung GDP, masuk ke GDP Indonesia. Tapi waktu kalian jual lagi, itu cuma resell aja gitu ya, nggak ada produksi lagi. Jadi second hand sales itu nggak masuk ke dalam GDP counting. Oke, sampai sini teman-teman jelas? Mungkin kalau jelas, send thumbs up lagi, biar aku paham. Kalau nggak jelas, langsung tanya aja ya. Oke. Aman ya, kita langsung lanjut aja kalau gitu.
Oke, itu 2 udah dibahas ya. Nanti ini sisanya kita akan lihat langsung. Oke, lanjut. Ya, GDP ya, kalau kita ngomong GDP itu ada 2 teman-teman, ada real, ada nominal. Mungkin aku akan jelaskan pakai contoh aja ya, biar lebih gampang. Misalnya nih, bakso gitu ya, harga bakso. Bakso 2010, 2011. Oke, mungkin pengertian dulu ya dari real GDP sama nominal GDP. Nanti baru aku kasih contoh. Real GDP intinya adalah GDP yang dihitung dengan tahun dasar. Atau simpelnya adalah tahun dasar itu apa sih? Tahun yang kita gunakan sebagai acuan. Atau GDP real itu adalah GDP yang nggak dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Kalau kita ngomong GDP nominal, GDP yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku sekarang pada tahun yang dihitung tersebut. Gitu ya. Contoh nih, harga bakso tadi. Kuantitinya ini 100, ini 120. Harganya ini 10, ini 12. Ya. Oke, kalau kita menghitung nominal GDP tahun 2011 ya, 2010 ini jadi tahun dasar ya. 2011 itu simpelnya adalah kita kalikan ya, GDP nom 2011 kalikan harga 2011 kuantiti 2011 1440 ya, 12 kali 120. Tapi kalau kita mau menghitung GDP real GDP 2011 dengan let's say tahun 2010 sebagai tahun dasar, kita tetap pakai kuantitinya 120, tapi harganya 10. Ya. Nah, ini yang kita maksud nominal dan real. Kalau nominal itu kita berdasarkan tahun berlakunya. Kalau real itu kita melihat kalau GDP-nya itu nggak ada perubahan harga. Sebenarnya kan teman-teman kalau di sini ya, misalnya ini tetap nih, ini tetap 100 ya, tetap 100, harganya naik. Kalau kita ngomong GDP nominal, oh dari GDP-nya 1000 jadi 1200, wah ada kenaikan nih. Tapi ternyata waktu kita hitung real GDP, ini 100 dengan harganya yang harga lalu, ternyata nggak ada kenaikan. Nggak ada kenaikan output di sini. Gitu ya, nggak ada kenaikan output di sini. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu konsep nominal sama real GDP, di mana real GDP itu nggak terpengaruh oleh inflasi tadi. Oke, ya. Nah, jadi apa gunanya kita belajar real GDP, belajar nominal GDP? Ya, salah satunya adalah untuk mengcompare gitu ya. Sebenarnya real GDP kalau kita bandingkan sama nominal GDP itu kita bisa lihat, oh ada perubahan harga nih. Ada nggak sih perubahan output gitu. Ya. Nah, di sini aku mau kenalin dengan yang namanya GDP Price Index atau kadang disebut GDP deflator. Ya, GDP Price Index atau GDP deflator. Simpelnya ya, nominal dibagi real. Ya, jadi nominal GDP dibagi real. Kenapa? Karena ya nominal kan biasa lebih besar ya, nominal dibagi real. Ini kalau teman-teman disuruh cari deflator. Mirip ya rumusnya dengan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks harga konsumen adalah harga N dibagi harga 0 dikali 100. Deflator ini juga dikali 100 ya, kali 100. Jadi bentuknya bulat gitu, angkanya bulat. Oke. Nah, deflator ini digunakan untuk apa? Biasanya gini, kalau teman-teman dikasih soal gitu ya, misalnya tahun 2010, 2011, 2012, tahun dasarnya adalah 2010. Di sini dikasih deflator gitu ya. Deflatornya 100, 110, 125. Terus teman-teman disuruh cari
dikasih di sini GDP nominal. Di sini dikasih angka 1000, 1.500, intinya gitu ya, 1.700. Nah, terus disuruh mencari GDP real. GDP realnya berapa dengan tahun dasar 2010 nih. Nah, kalau gitu, ya satu konsep lagi ya teman-teman, mungkin yang cukup baru gitu. Tahun dasar di tahun dasar ya, intinya kalau tahun dasar GDP nominal itu sama dengan GDP realnya, karena itu dia acuannya gitu ya. GDP nominal sama dengan GDP real karena dia acuan. Ini menyebabkan GDP deflator tahun dasar itu sama dengan 100. Gitu. Jadi kalau tahun dasar itu deflatornya yang 100, atau teman-teman bisa lihat yang nominal sama realnya sama. Berarti di tahun 2010 GDP realnya 1000. Nah, gimana kalau kita suruh cari 2011? GDP nominalnya 1.500, deflatornya 110. Teman-teman bisa pakai perbandingan nih. Ya, misalnya waktu GDP realnya 2010 itu 1000, dia deflatornya 100. Nah, 2011 deflatornya 110, kira-kira X-nya berapa? Tinggal dikali silang aja ya. Berarti 110.000 dibagi 100. Ya. Oke, dibagi 100. Ya, hasilnya GDP realnya adalah 1.100. Sama juga ya. Oke. Terus sama juga dengan misalnya yang tahun 2012. Ya, teman-teman suruh cari GDP realnya. Berapa? Nominalnya 1.700 ya. Realnya berapa? Ya tinggal bandingin dengan deflatornya gitu ya. Kalau mungkin sulit untuk menghafalnya, pakai aja rumusnya sebenarnya. Jadi nominal per real gitu ya. Kalau suruh cari real, sorry, ini tadi aku ada sedikit kesalahan masukin angka. Oke, kalau deflatornya 110 sama dengan nominal 1.500 per real kali 100. Berarti realnya adalah 1.500 per 110. Gitu. 1.500 per 110. Ya. Jadi realnya adalah 1363 sekian. Nah, di sini juga ya, misalnya disuruh cari GDP realnya. Nanti 125 sama dengan 1700 per real dikali 100. Ya. 1700 dibagi 1,25, ini ketemu 1360. Jadi kalau kita mau lihat GDP nominal, ya kalau kita lihat GDP nominal sebenarnya dia secara overall naik nih, tapi dilihat secara real, wah ternyata turun. Ya, gitu. Jadi kalau dapat nominal, disuruh cari real, dapat deflator, tinggal masukin aja ke rumusnya ini deh, gitu. Daripada salah masukin angkanya gitu ya. Masukin rumusnya, nanti ketemu realnya berapa. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang economic growth, pertumbuhan ekonomi. Oke, apa itu economic growth gitu ya? Dari tadi kita udah bicarain GDP. Intinya, balik lagi ya, GDP itu tadi kan menghitung berapa output atau barang jasa yang diproduksi suatu negara. Oke. Ya, yang diproduksi oleh suatu negara gitu. Nah, kalau kita ngomong ekonomi suatu negara bertumbuh, itu lihatnya dari apa sih? Kan
kan kita lihatnya pasti dari berapa produk yang bisa dia produksi. Misalnya tadi awalnya kuantitinya adalah 1000, terus dia sekarang bisa produksi 1200. Nah, ini artinya ekonominya bertumbuh. Makanya untuk menghitung economic growth atau pertumbuhan ekonomi, kita pakainya adalah GDP real. Gitu ya, GDP real. Kenapa? Karena kalau kita pakai GDP nominal, kalau kita pakainya nominal, nanti bisa aja nominalnya tambah besar, tapi nggak ada pertumbuhan output, gitu ya, nggak ada pertumbuhan output. Nah, oke. Jadi economic growth itu apa? Peningkatan atau perubahan pertumbuhan GDP real seiring dengan berjalannya waktu. Jadi penulisan growth ini dalam bentuk percentage. Nah, cara mengukurnya gimana? Oke. Ya, di sini aku nggak nulis, tapi sebenarnya cara mengukur perubahan, ya misalnya teman-teman punya ini, kalian punya nilai gitu ya, X1 sama dengan 20, gitu. Terus X2-nya 25. Teman-teman bisa bilang, ini naik berapa persen? Naik 25%. Caranya gimana ngitung 25% ini? Berarti X2 kurangi X1 per X1 dikali 100%. Ya kan? Makanya di sini X2 25 kurangi X1 20, 5 per 25 dikali 100%. Gitu. Ya. 5 per 20. 25. Oke. 5 per 20 kali 100%. Nah, sebenarnya sama juga ya dengan ini. Oke. Contoh nih, kita tadi punya di sini ya, GDP real. Ya. Kita mau lihat berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Cara nyarinya gimana? Ya, cara nyarinya adalah kita selisihkan GDP real 2012 dikurangi GDP real 2011 dibagi GDP real 2011 dikali 100%. Ya, kalau ini GDP realnya lebih besar gitu ya, tahun sebelumnya, berarti pertumbuhan ekonominya ya minus gitu. Jawabannya bisa minus, bisa minus. Oke, jadi contoh nih, contoh di tahun 2012 GDP realnya itu 1.700. 2011 GDP realnya 1.500 gitu ya, biar gampang. Maka berapa pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi 2012. Nah, ini yang harus kita hitung. Berarti 1.700 dikurangi 1.500 dibagi 1.500 kali 100%. Ya, berarti pertumbuhan ekonominya adalah berapa tuh? Ya, 13,3%. Ya, gitu ya. Jadi kita itu mau melihat berapa perubahannya. Nah, ini mungkin ya, kita mau lihat changes-nya. Changes dari apa? Dari real GDP. Ya, jadi fokusnya di real GDP.